saya bukan menghina, nggak ada maksud dan tujuan saya untuk menjatuhkan Islam supaya masuk Kristen. Nggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu, di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Bayangkan alat-alat di gereja saya ini yang baru saya beli, diambil anak rohani saya, si Yopi, Nobin, kerjasama, dibawa ke Yayasan Bethesda katanya. 2 hari diangkut alat-alat itu. Di Kristen sudah banyak jahat. Nggak usah masuk Kristen, karena orang-orang di Kristenannya banyak yang jahat. Mau jadi pelayan Tuhan dengan menipu gurunya ditipu. Itu di Kristen. Coba diperbaiki di Yayasan Bethesda itu. Bu Desra, kamu sebagai ketua umumnya yayasan itu. Kalau nggak bisa perbaiki, nggak usah melayani. Nggak usah sombong, nggak usah bawa-bawa nama Saifuddin Ibrahim. Biar tahu semuanya. Saya nggak suka pelayan busuk di dalam gereja. Ingat baik-baik ya Yopi ya, kamu nggak ada bertanggung jawabnya. Dasar otak narkoba. Dasar otak narkoba. Yopi dengan Nobin ini sama-sama otak narkoba, jadi syaraf otaknya sudah rusak. Coba diperbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Iwan Villa semua. Kembali lagi bersama saya di sini, dan di kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu mualafah ya. Mualafah sejak kapan sih mualafah? 2010. Oh, udah 15 tahun? Udah 15 tahun. Loh, jadi dulu waktu mualafnya umur berapa? Mualafnya 15 tahun yang lalu. Cuma kalau diceritain itu mungkin aku mencari Tuhan itu dari sekitar umur 8 tahunan lah. 9 tahun. Kelas 4 SD itu. Kelas 4 SD orang biasanya cari time zone, cari mainan, cari robot-robotan. Ini kok cari Tuhan ya? Apa ini? Karena waktu itu Nata kan tinggalnya di kota ya. Nata bertepatan tinggalnya di Kalimantan Tengah. Oh, tapi sebelumnya dikenalin dulu nih. Nama siapa sih? Maranatha Cynthia Kasih. Maranatha Cynthia Kasih. Macam nama penginapan. Iya. Tapi itu gereja di sini loh Pak. Gereja di Kalimantan lah. Ada itu nama gereja nama waktu. Maranatha. Ya. Oke, di Kalimantan. Iya, di Kalimantan, Kota Sampit tepatnya. Wih, Sampit, tragedi Sampit, coy. Saya asli Sampit kok. Artinya apa? Dayak, Madura? Aku Dayak asli, mama papa Dayak asli. Oh, sama kayak si Lisa. Iya, sama kayak Lisa, tapi Kak Lisa kan di Ponti dia. Oke. Kalau boleh tahu nih, boleh diceritain dong, kenapa kok bisa dari umur 8 tahun nyari Tuhan gitu? Apa karena pengen minta sesuatu gitu? Bukan minta sesuatu sih sebenarnya, cuma dasarnya itu kena Pancasila kok. Apa tuh? Dasarnya kena sering ikut upacara kan hari Senin itu. Dasarnya itu karena sila pertama itu kan Pancasila kan, satu ketuhanan yang Maha Esa gitu. Iya, Jadi ketuhanan. ya, jadi itu setiap tahun biasanya papa itu kan karena kami tinggal di kota kan kok. Nah, jadi karena setiap tahun itu papa itu sering gonta-gantian gitu kan, kadang-kadang dari ke kampungnya mama, kadang-kadang ke kampungnya papa gitu. Nah, jadi itu bertepatan kakek aku tuh punya tanah, bertepatan punya tanah, lalu tanahnya itu diwakafkan untuk bikin gereja di kampungnya papa itu. Jadi pengurusnya itu paman aku juga gitu. Nah, jadi kami pulang lagi di situ. Gereja. Ya, itu liburan mau Natalan kok, aku ingat itu liburan mau Natalan. Liburan sekolah kan, mau Natalan juga. Nah, itu kan biasa kan kalau Natalan itu ada kayak kuis-kuis anak-anak kecil gitu, perlombaan gitu kan. Nah, biasanya kayak gitu. Nah, waktu itu aku ikut tuh. Kata Ibu pendeta sama Pak pendetanya gini, siapa yang mau bertanya nanti dikasih hadiah gitu kan. Nah, dasarnya pertanyaan aku itu mendasarnya itu memang di Pancasila aja gitu, nggak apa kali gitu. Cuma pengen tahu aja memang Tuhan itu kan Esa gitu kan.
Jadi aku nanya sama pendeta, aku dapat giliran tuh kan, aku dapat giliran nanya tentang ketuhanan gitu. Aku tanya, mau nanya apa, kata Pak Pendeta ini kan. Saya mau nanya tentang Tuhan Allah gitu. Saya bilang gitu kan sama Pak Pendeta. Dia bilang, kenapa sama Tuhan Allah? Saya bilang, apakah benar Tuhan Allah itu adalah sang pencipta langit dan bumi gitu kan? Apakah dia memang yang menciptakan segala-galanya gitu? Terus beliau mengatakan, ya memang Allah Bapa adalah sang pencipta langit dan bumi, dia adalah Tuhan kita gitu kan. Oke lah, berarti Bapak Allah ini, Allah Bapa ini tuh dia Tuhan yang esa gitu kan, yang tunggal gitu. Iya katanya, karena aku mengingat di Pancasila itu gitu kok, karena aku sering ikut itu kan gitu. Setelah aku tanya sama itu, kenapa kamu bisa mempertanyakan tentang Tuhan Allah gitu. Ya karena menurutku di Pancasila kayak gitu gitu. Terus kalau memang Allah Bapa ini kata Pak Pendeta dia adalah Tuhan gitu. Ya, ada kesalahan teknis sedikit, ada anaknya ya. Ya, terus? Jadi kenapa kalau memang kata Bapak Pendeta Tuhan Allah itu adalah sang pencipta dan dia yang esa, tapi kenapa kita umat Kristen menuhankan Yesus gitu kan? Sedangkan Tuhan Yesus itu kan adalah anaknya yang tunggal yang dikasihi gitu. Kenapa bisa berbeda gitu kan? Itu karena mungkin aku masih kecil kan. Nah, aku kan jawab kayak gitu kan sama Pak Pendeta. Terus Pak Pendeta bilang kayak gini. Maksudmu kamu tidak tahu gitu bahwa Yesus itu adalah firman Allah yang telah menjadi manusia gitu. Dengan adanya Yesus itu maka terhapuslah dosa kita umat manusia gitu kan. Makanya dia dikatakan Tuhan Yesus karena dia firman dari Allah itu sendiri gitu. Aku kaget kan, tiba-tiba pendetanya bilang kayak gini sama saya. Siapa yang nitipkan pertanyaan ini sama kamu gitu? Padahal nggak ada loh, nggak ada sama sekali, demi Allah Rasulullah ini ya. Nggak ada yang nitipkan itu cuma berdasarkan karena Pancasila saja saya tanya itu sama pendeta gitu. Karena kan saya punya hak ya mau bertanya tentang ketuhanan saya gitu. Nah, habis itu kan saya dibentak gitu. Kenapa saya dibentak gitu kan, saya sempat merasa ada kecewa gitu. Kenapa saya dibentak padahal saya kan mempertanyakan tentang ketuhanan saya saja gitu kan kok. Kalau memang Allah Bapa itu kan adalah Allah Tuhan gitu kan, kenapa harus disamakan dengan Yesus, sedangkan di dalam kitab itu tidak tertulis seperti itu gitu. Karena jujur aja keluarga saya itu keluarga yang fanatiko. Paman saya yang tadi membentak saya itu paman saya, adik papa. Nah, jadi saya rasa terpukul aja, saya dibentak di depan teman-teman gitu kan, di tempat beribadah gitu. Seakan-akan kayak ada salah gitu. Nah, dan di situ saya balikkan ke tempat duduk saya gitu. Pulang saya nangis kan. Papa saya tanya, "Kakak, kenapa nangis gitu? Kakak ada buat salah apa di gereja?" katanya. Aku bilang, "Aku nggak ada buat salah apa-apa kan, Pak," gitu kan sama papaku. Masa aku tanya tentang ketuhananku aja nggak boleh gitu. Terus kamu tanya apa sampai ommu marah gitu kan. Aku bilang sama papaku, aku cuma nanya tentang Tuhan Allah aja kok, sama Yesus gitu kan. Emang pertanyaanmu kayak gimana? Aku jawabkan sama papaku, pertanyaan cuma satu. Aku bilang, kalau memang Tuhan Allah itu adalah Tuhan sang pencipta langit dan bumi, dia yang memang yang esa gitu kan, kenapa Yesus harus disamakan sama dia gitu kan? Kalau menurut papa Tuhan Allah itu siapa gitu kan? Aku tanya sama papaku kan kok. Dan jawaban papaku itu menurutku sangat masuk akal gitu sama apa yang kupikirkan gitu kan. Papaku menjawab seperti ini. Ya, Tuhan Allah adalah sang pencipta langit dan bumi ini. Dia yang menciptakan segalanya, termasuk menciptakan kamu juga gitu kan. Memang benar katamu, dia yang esa, ya memang dia satu-satunya gitu. Terus kalau menurut papa, Tuhan Yesus itu siapa? Aku bilang, bukankah di dalam Alkitab dia bukan Tuhan gitu kan. Terus papaku jawab, ya memang dia bukan Tuhan, dia anak. Oke, bilang. Gimana gitu loh. Sedangkan ayahku berbeda sama omku gitu kan.
itu asal mulanya ya. Setelah habis itu kan udah nggak ini lagi kan, aku sama papa udah liburan kan, udah selesai Natalan kami balik lagi ke kota, dan papa itu kerja di perusahaan kan. Nah kerja di perusahaan, papa itu pindah di Kota Sampit di daerah Ketapang dia, di Jalan Juanda. Nah di situ lingkungan sekolah aku tuh baru, lingkungan sekolahku baru. Terus di situ di depan rumah aku itu ada guru ngaji, ada guru ngaji di situ orang Madura. Nah teman-teman sekolahku tuh rata-rata semuanya nggak ada yang non Muslim, jarang, banyak Chinese sama di lingkungan tempat aku ya, Chinese sama Muslim semua. Cuma di situ memang kumpulan orang Madura yang banyak. Nah di depan rumahku tuh bertepatan pas di depan rumahku itu guru ngaji. Nah, jadi aku sering perhatikan gitu teman-teman aku yang sekolah gitu kan, kadang-kadang pulang jam 12, jam 1 gitu. Aku perhatikan temanku kok kayaknya nggak ada istirahatnya gitu. Nanti sore kok ke tempat dia gitu, sampai malam, kadang-kadang sampai jam 8 gitu kan. Aku sering perhatiin karena aku di rumah cuma sama adik aku, pembantu mamaku kan. Nah sama aku bertiga aja biasanya, 4 sama pembantu gitu. Jadi papaku jarang pulang kok dulu. Jadi aku sering nggak duduk di teras sama adik aku, sering perhatiin temanku gitu. Nah setiap apa yang mereka lakukan saat beribadah gitu kan, saat mereka melakukan kegiatan di situ tuh aku selalu perhatiin gitu. Kok bisa mereka betah gitu sampai malam gitu kan. Nah setiap papaku pulang tuh aku pasti bertanya gitu, bertanya tentang teman-temanku gitu, karena mungkin aku anak pertama ya, paling dekat sama papa. Jadi aku tanya, Pak, aku aneh deh sama teman-temanku gitu kan, yang di sini gitu. Kan beda ya kok, karena mungkin beda agama, beda pengajaran juga kan. Aku cuma bingung aja lihat lingkungan baruku kok kayak gitu banget teman-temanku sama ibadahnya gitu kan. Sedangkan aku kan seminggu sekali gitu. Kadang-kadang pun enggak, kadang-kadang gitu kan. Karena mama waktu itu masih posisinya sakit juga kan. Jadi aku tanya sama papaku, emang kakak mau tanya apa gitu kan, papa bilang. Aku bilang kayak gini, aku aneh deh sama teman-temanku. Masa sih mereka itu kalau mau beribadah itu, kalau nanti perhatiin ya, mereka tuh kenapa sih harus cuci? Ada 4 poin yang aku tanyain tuh sama papaku. Aku bilang gini, mereka itu aneh, Pak. Masa mau ibadah aja tuh harus cuci kaki, cuci tangan dulu gitu. Terus laki-laki sama perempuan harus dipisahin. Terus kitabnya itu harus harus dicium, harus disimpan pada tempatnya gitu. Terus aku bilang, kenapa mereka itu kalau misalkan ya, ini aku perhatiin ya Pak, aku bilang, temen aku dia itu kan jauh tuh Pak, aku bilang kan sama papaku, dia jauh dari rumah tuh ke tempat guru ini, aku bilang, dia yang di depan ini. Kenapa kok dia kayak sanggup aja nenteng kitabnya itu pakai sepeda gede, nenteng kitabnya tuh di dada. Apa takut nggak jatuh gitu? Padahal kan kalau di dalam pikiranku kitab ini, kalau di tempat aku yang mau diapain aja gitu, terserah aja, mau aku habis baca tuh, aku tidur juga ya nggak masalah juga, ketindihan atau apa gitu, disimpan di meja aja ya udah gitu. Nah, terus aku bilang, kenapa kamu aneh, kata papaku kan? Itu kan cara beribadah mereka. Ya, ngapain juga harus cuci kaki, cuci tangan, kan udah mandi juga, udah bersih juga, aku bilang papaku. Terus papaku bilang kayak gini, kalau menurut mereka kalau mau bertemu Tuhannya itu harus dalam keadaan bersih, katanya, tidak ada satupun kotoran gitu. Nah itu jawaban yang pertama tentang wudhu ya. Dulu aku bilang cuci kaki, cuci tangan, aku nggak tahu tentang wudhu soalnya masih kecil. Terus yang kedua, kenapa laki-laki dan perempuan itu harus dipisahkan gitu. Terus papaku bilang, karena laki-laki di dalam ajaran mereka, laki-laki itu pemimpin, jadi perempuan itu harus di belakang gitu. Itu penjelasan kedua yang aku dapat dari papaku. Terus kenapa mereka itu harus baca kitabnya, itu harus dicium setelah itu. Papaku cuma bilang, itu kitab suci firman dari Tuhan mereka, jadi mereka sangat menyayanginya dan selalu memeluknya itu karena supaya dekat di hati, papaku bilang gitu. Yang keempat, pertanyaanku yang aku lihat dari lingkunganku ya, kayak teman aku pulang sekolah gitu kan. Pernah waktu dia pulang sekolah, aku main di rumah dia, Muslim juga dia dulu. Dia itu cuma nyimpan kitab Al-Quran, aku bilang dulu kitab kan,
Al-Qur'annya itu cuma di meja kan kok. Itu mamanya marah banget gitu. Sampai dia kayak ketakutan, kagetnya, refleksnya luar biasa gitu. Kayak nyimpan kitabnya kok takut banget gitu. Padahal kan itu cuma buku gitu kan menurut Nata. Kenapa kok mamanya sampai marah gitu gitu kan. Dan anaknya pun sampai kayak kaget juga, kayak takut gitu kan, kayak apa gitu kan. Jadi aku bingung kenapa mereka harus takut gitu. Harus kayak kitabnya nggak boleh disembarangin kayak temen aku contohnya pakai sepeda itu yang aku bilang sama Koko tadi. Juga kenapa harus disimpan di dada gitu. Bisa aja kan kayak aku gitu. Aku kalau ke gereja aku simpan, aku tenteng, aku simpan di ketek, mau aku simpan duduk di samping pahaku gitu. Ya nggak apa-apa gitu kan, itu kan kitab juga, buku juga gitu. Itu yang menurutku apa ya, sangat berbeda sama apa yang aku jalanin gitu. Nah, jadi dari itu aku sering kan, karena tiap hari aku lihat itu bertahun-tahun gitu kan, sampai aku lulus SD, aku sampai saking penasarannya sama teman-temanku, kok kenapa mereka kok kayak giat banget gitu ke situ gitu. Apa mereka ini nggak capek gitu kan, saking penasarannya Nata tuh, kok tahu nggak, sampai Nata ke depan rumahnya Ustadz itu, Ustadznya negur Nata, ngapain katanya, nggak ngapa-ngapain, mau lihat aja teman-teman gitu kan. Tapi ya, Ustadznya baik banget sama Nata. Dia bilang, kenapa? Mau belajar ya? Emang boleh orang Kristen mau belajar gitu? Kan ini kan cuma orang Islam gitu kan, yang boleh belajar ini, kata orang orang Islam itu nggak boleh loh. Kalau orang Kristen mau belajar, kata siapa? Kata Pak Ustadz kan. Kalau mau belajar nanti Pak Ustadz kasih ikro gitu. Pertama kali saya dikasih ikro itu saya kayak apa ya? Kayak seneng banget gitu. Padahal cuma buku gitu kan, yang aku nggak tahu tulisannya apa gitu. Cuma kayaknya apa ya, kayaknya ada kebanggaan sendiri pas aku dapat ikro itu kok. Terus habis itu kan aku mulai kayak nanya-nanya sama ustadznya pas lagi nggak ada pengajian gitu. Aku sering main sama anak beliau juga yang cewek. Nanya-nanya sama anaknya, ini huruf apa ya, ini huruf apa ya, ini jaya. Terus ustadznya kan, aku nanya-nanya gitu, aku sembunyiin, kalau mau bawa pulang aja, kata ustadznya, nggak apa-apa, disimpan di rumah ustadz aja, nanti kalau aku mau lihat lagi gitu. Tapi kan, oh ya, karena masih kecil rasa kok senang dikasih buku ya. Ya nggak tahu juga kok, itu membekas banget Bu. Aku dikasih ikro pertama sama Pak Ustadz itu, membekas banget sampai sekarang. Terus setelah itu kan, karena memang aku kayaknya di lingkungan itu selalu gitu kan, udah akrab juga sama orang-orang situ, udah kayak terbiasa gitu. Kalau dengar bunyi azan kok kayak hatiku lain aja kayak gitu. Contohnya kayak misalkan aku nonton azan di TV gitu, aku kayak tenang aja gitu kan. Terus aku sempat bilang sama papa pas mau lebaran kan, karena ini kan mau lebaran, namanya anak-anak juga kan kok, bilang aku lihat temanku pakai busana muslim gitu, Pak aku pengen beli baju itu gitu. Aku kira nggak dikasih sama papa aku, ternyata aku dikasih sama papa aku. Aku masih ingat bajunya warna kuning. Dan foto pertama aku minta fotoin sama mama aku tuh masih ada sampai sekarang, aku simpan sama almarhum mama aku. Nah, itu tuh aku kelas 6 SD, aku pakai baju busana muslim tuh, aku kayak seneng banget gitu kan. Pakai Enggak, ini hijab. busana muslim pakai hijab artinya ya. Pakai hijab ya. Suaranya hilang. Halo, suaranya hilang. Suaraku hilang. Nah, ini udah. Udah. Jadi masih tersimpan gitu fotonya. Jadi setelah itu kan aku kelas 6 SD tuh umur 15 tahun tuh aku bilang sama papaku, aku mau belajar ngaji, aku bilang. Lah, papaku cuma bilang gini kan, kalau kakak itu bukan orang muslim, ngapain kakak harus ngaji gitu kan.
yang ngaji itu cuma orang muslim katanya. Kakak itu beda agama katanya. Kalau kakak mau belajar aja, tapi jangan sampai ikut gitu kan. Terus aku bilang, aku pengen kayak teman-temanku gitu kan. Tengok papaku, biar kamu tuh belum tahu apa-apa, papaku bilang gitu kan kok. Ya udah nggak apa-apa, aku cuma kayak apa ya, sering jahatin temanku ngaji. Kadang-kadang aku tanya sama ustadz, aku diam-diam gitu. Karena papaku kan jarang di rumah juga kan dulu. Ya. Dia nggak kerjanya nggak di kota gitu kan. Dia kerja di perusahaan kan. Nah, setelah 15 tahun aku bilang sama papaku, "Pak, aku mau masuk Islam," gitu kan. "Ngapain kamu mau masuk Islam?" Papaku bilang. Nanti papaku nggak yang kayak marah aja, nggak marah, dia nggak marah. Cuma jadi kayak jelaskan, "Emang kakak mau masuk Islam? Yakin?" Ditanya. "Kalau masuk Islam nanti kakak nggak bisa loh. Kalau misalkan orang tua sakit atau mati, itu nggak boleh loh kalau di ajaran mereka. Nanti kamu makan kayak gimana?" Banyaklah pokoknya yang diwanti-wanti orang tuaku gitu kan. Coba, dan aku memang akrab sama papaku ya, aku akrab banget sama papaku. Nah, aku tuh nunggu kan sampai bapakku bilang, "Kakak itu belum cukup umur kalau mau masuk Islam. Gak boleh juga loh kalau mau masuk Islam, itu masih anak kecil," gitu. Jadi habis itu kan aku pikir gitu kan, aku berjalan seperti kayak biasanya gitu. Kadang-kadang beribadah aja gitu ke gereja apa. Aku perhatiin kok setiap aku beribadah kok hatiku nggak tenang gitu. Kok ada yang kayak aneh aja di dalam ibadahku gitu. Sedangkan aku kalau lihat orang muslim kok kayak tenang banget gitu saat baca kitabnya, saat mereka beribadah gitu. Kok beda sama aku, dengan bisingnya, dengan banyak hiruk-pikuknya di dalamnya gitu. Di situ kadang-kadang aku kayak berpikir, banyak perbedaan-perbedaan di dalam ajaranku kok kayak gini. Sedangkan yang tadi aku Tuhanin tuh nggak pernah ngajarin aku di dalam gereja gitu. Nggak pernah dia apa ya, mengajarkan bahwa suruh menuhankan dia gitu. Dan aku pernah baca ayat Alkitab itu kan, Yohanes 1 ayat 1 itu kan, pada mulanya ada yang berfirman, dan yang berfirman itu adalah Allah gitu kan. Dan Allah lah yang berfirman gitu. Aslinya kan teksnya kayak gitu kan, kok enggak seperti pada mulanya adalah firman, dan firman itu menjadi anak manusia. Teksnya itu tidak seperti itu gitu. Itu yang menjadi banyak pertanyaanku juga di Bible gitu loh. Karena kitab yang aku punya itu di rumah ya, yang punya papa ya, itu dia warnanya coklat kok. Tulisannya enggak kayak yang sekarang gitu. Terus di Yohanes 17 ayat 3 di situ, Tuhan tuh suruh kita menyembah Allah satu-satunya gitu, Ben. Enggak kayak di gereja gitu kan. Tidak ada pengajaran Yesus. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa kepada dirinya sendiri gitu. Di Yohanes 5:50 gitu, 30 gitu kan. Banyaklah yang membuat aku berpikir, apakah benar gitu keimananku gitu. Sedangkan kalau aku dengar kan dulu kan ada kayak cerita-cerita Nabi orang Muslim gitu kan, kayak dongeng-dongeng gitu tentang Nabi Isa. Kok kayak sama gitu kan. Tapi kok bedanya di sini dia diangkat gitu. Sedangkan Yesus mati disalib dengan terkutuknya. Dan jujur aja ya, satu ketraumaanku kok sampai sekarang. Aku kalau lihat darah sama pemukulan itu nggak bisa. Karena sering diputarkan kalau malam Paskah itu di gereja kami. Itu selalu diputar pemukulan. Itu tuh aku kayak merasa pantas nggak sih anak manusia di kayak gini kan, untuk penghapusan dosa orang lain gitu. Bukankah di dalam kitab itu dia tidak bersalah apapun gitu. Banyak pertanyaan di hatiku gitu. Apa udah benar gitu? Apa benar semua yang aku imanin gitu tentang ketuhananku, tentang kitabku, tentang ajaranku gitu. Pokoknya banyaklah yang kontradiksi banget sama apa yang sudah ada di dalam kitabku gitu.
kayak pengajaran Yesus sesungguhnya gitu. Seakan-akan dia kayak difitnah aja menurutku gitu. Nah, waktu itu balik lagi kan dari Nata berpikir gitu kan, dari 15 tahun itu Nata berpikir keras tentang keimanan Nata, tentang cara Nata beribadah kayak gimana perbandingannya gitu kan, tentang Islam dan Kristen gitu. Nah, habis itu Nata bilang sama Bapak, Papa, Nata udah hampir 16 tahun kan, hampir 17 tahun. Papa, Nata minta izin, Nata mau masuk Islam karena hati Nata nggak tenang. Nata bilang kayak gitu. Papa, Nata cuma bisa diam, duduk depan rumah kan sama Nata. Sini Papa ngomong sama Nata. Nata yakin lagi mau masuk Islam. Iya Pak, Nata yakin mau masuk Islam. Kenapa mau masuk Islam? Karena Nata pengen jadi pengikut Yesus. Aku bilang kayak gitu sama Papa. Yakin kamu mau masuk Islam? Yakin kamu nanti ya akan nyaman dengan agamamu gitu? Yakin kamu sama pilihanmu? Aku cuma bisa diam aja. Sama Papa aku nggak bisa ngomong apa-apa. Aku bilang, aku mau masuk Islam karena dulu Papa bilang Nata masih kecil. Aku udah besar, aku punya pilihan sendiri gitu. Terus Papa aku cuma bilang, jadi yang terakhir Papa kasih tahu lagi gitu kan. Papa aku bilang, nanti kalau Nata udah masuk Islam, kalau Nata punya suami atau Nata hidup sendiri, kalau sudah Nata di luar kekristenan, banyak loh Nat. Jika orang tuanya mati gitu kan, anak tuh nggak boleh jenguk orang tuanya gitu. Yakin kamu terus nanti kamu akan nggak diterima oleh keluargamu gitu, karena semua keluarga aku non muslim ya. Aku nggak tahu aja kok hatiku kayak kekeh banget gitu. Aku bilang sama Papa, aku mau masuk Islam Pak. Papaku cuma diam gitu. Terus besoknya Papaku panggil kan, Kak sini dulu, kakak benar-benar mau masuk Islam ya, kakak ikut Papa yuk katanya. Nah aku ikutkan Papaku kan, kok ikut Papaku, aku dikenalin sama orang tua pakai peci. Ternyata itu ayah angkat Papaku. Ternyata beliau tuh penghulu almarhumah sekarang. Beliau yang ngurusin aku mualaf itu di kantor agama Kota Sampit. Aku bilang, ngapain kita kesini? Kamu mau masuk Islam kan Bapak? Aku bilang. Memang Papa nggak marah? Aku bilang nggak. Ya udah, kalau kamu mau masuk Islam, Papa izinin, kata Papaku kan. Aku habis itu ngomong sama kakek itu kan, yakin kamu mau masuk Islam gitu? Iya kayak aku yakin mau masuk Islam. Kenapa kamu bisa masuk Islam? Aku bilang, aku cuma nggak tahu ya, mungkin karena labil juga ya kok. Aku cuma bilang, aku nggak tahu. Tapi dalam hatiku aku pengen banget masuk Islam gitu. Karena menurutku pengajaran kok tidak sesuai dengan apa yang ku imanin gitu. Oke, terakhir dikasih sama Bapak. Artinya kan dibawa ya. Ya dibawa Papa ketemu kakek itu, dan kakek itu bawa aku ke kantor agama. Nah di kantor agama itu aku tanda tangan kan, ada surat pernyataan juga. Dulu kan belum ada apa ya, ada surat mualaf ya kok ya, nggak kayak ini kan baru keluar kan di. Belum ada mualaf center lah zaman itu. Ya nggak ada dulu, cuma ada surat pernyataan hitam di atas putih materai gitu kan dulu. Katakan tidak ada paksaan. Ya jadi gini kok, aku cuma melihat papaku kenalin aku sama kakek itu kan. Papaku duduk di kursi, aku duduk di meja. Nah, gitu. Papaku agak jauh deket pintu. Aku dibimbingkan waktu itu syahadat. Aku bimbing syahadat, tapi aku sambil lihat papaku gitu. Aku nggak tahu apa yang dirasakan papaku ya kok. Saat aku ngucapin syahadat itu kayaknya hatiku plong aja gitu. Dan aku cuma lihat papaku netesin air mata nggak berhenti gitu. Nggak berhenti. Aku cuma bisa peluk dia gitu. Dan papaku bilang ya udah kita pulang gitu. Aku kira pulang aku tuh
disambut dengan baik gitu kan sama adik aku gitu, sama keluarga aku yang lain. Datang enggak, adikku bilang ngapain orang-orang yang beda agama satu rumah sama kita. Aku nggak mau ya satu rumah sama dia. Aku nggak mau makananku harus dibeda-bedakan. Kalau mau udah keluar dari rumah nih keluar aja. Aku nggak mau satu rumah sama orang ini. Aku cuma bilang sama bapakku, karena aku sudah dikasih tahu Allah kan, yakin kamu sama pilihanmu. Aku udah diwanti-wanti bapakku bertahun-tahun gitu kan. 16 tahun umurku, aku bilang sama bapakku gini, apa-apa, kalau memang ini resikonya nggak apa-apa, aku keluar rumah nggak apa-apa. Coba bapakku bilang, bapakku cuma diam kan, bilang kayak gini, Bilang gimana? bilang kayak gini. Papa udah bilang berkali-kali sama kamu, ini resikonya. Dan adekku pun bilang kayak gini juga. Aku nggak mau satu rumah sama orang ini. Papa pilih aja, aku yang di rumah atau dia. Dan papaku cuma diam. Dan aku sudah tahu kan resikonya. Adik lu masih umur segitu masa sadis sekali cara ngomongnya? Beda umurku tuh cuma 2 tahun kok, 3 tahun kok. Iya masih kecil dia kan, masa nggak ditepuk sama bapak lu? Karena gini, papaku cuma punya 2 anak. Iya betul, tapi kan maksudnya nggak sopan gitu. Memang beda kok. Kalau anak pertama sama yang kedua tuh memang beda. Memang Iya, tapi, beda ininya. tapi suruh ngusir anak yang lebih besar itu Karena dia gini, karena dia memang penatik, dia penatik. Memang sampai dia dewasa pun dia penatik di dalam agamanya gitu. Dari kecil udah beda dia sama aku. hmm. Sama ya apa? Terus ngomong, aku nggak mau satu rumah satu kamar sama dia katanya. Kalau bisa dia aja yang pergi gitu kan, namanya anak kecil egois juga mungkin ya, aku nggak tahu. Aku cuma bilang sama bapak gini, ya udah nggak apa-apa, atau keluar rumah nggak apa-apa, nanti tidur tempat siapa, tempat teman atau tempat siapa gitu kan. Aku kayak ngerasa kok bisa adekku kayak gini sama aku gitu kan kok. Hmm. Ya udah nggak apa-apa gitu. Terus papaku kasih aku waktu itu uang 250.000 sama HP Nokia yang 150 itu buat telepon papa gitu. Papaku bilang, kamu tunggu aja di sini, nanti papa antar ke tempat kakek. Aku dititipkan selama hampir berapa ya, 5 bulanan gitu kan di tempat kakekku yang itu yang mau lapin aku gitu. Aku merasa nggak tenang kok di situ, merasa jadi beban orang gitu kan. Ya iyalah, bukan rumah sendiri, kok malah jadi Ya, tinggal orang. aku merasa kayak jadi beban orang gitu, berpikir gitu. Itu sekolah gimana? Aku berhenti aku kelas 2 SMP berhenti. Aku bilang sama papaku nggak apa-apa gitu kan, karena papaku mungkin ini juga ya, karena mamaku baru meninggal waktu itu, terus papaku juga kerja di perusahaan atau apa, aku dititipkan sama kakek itu. Memang aku yang nggak kayak apa ya, nggak mau sekolah waktu itu, kayak apa ya, ada rasa down lah sama kehidupanku yang kayak masih muda, kayak kok aku kayak terpuruk banget gitu kok. Tapi aku kayak nggak nyesal gitu ngambil keputusan ini, bahwa ini memang jalan yang terbaik gitu kan. Nah, setelah itu sekitar 1,5 tahun saya hidup di tempat orang itu kan. Nah, hidup di tempat orang itu kadang-kadang saya keluar ngambil upah, jual kue ke pasar, jual apa aja lah, yang penting dapat duit gitu kan kok. Hmm. Aku bilang sama Pak kan, gak usah mikirin aku, ini sudah jadi pilihanku, ini sudah jalan terbaik. Bukan orang tua aku, bukan orang miskin kali, enggak kok. Cuma aku kayak apa ya, apa yang jadi keputusanku itu yang harus aku tanggung jawabin gitu. Jadi aku nggak bergantung sama orang tua aku gitu. Meskipun kadang-kadang dikasih duit juga gitu, aku bilang simpan aja uangnya, takut dipakai buat apa-apa gitu. Aku tetap jualan, kayak misalnya jam 2 subuh aku udah ke pasar subuh gitu kan, jualan kue, jualan ikan asin, apa aja gitu, yang penting halal gitu kan. Puasa pertama aku tuh di tempat kakekku itu kan, aku kayak merasa aku nggak ada kehilangan apa-apa gitu. Kayaknya keluarga aku kayak utuh aja gitu. Padahal ini orang lain gitu.
Tapi kayak kebersamaannya kayak apa kali gitu kan, kayak nggak bisa aku gambarkan lah, kayaknya enak kali lah bulan puasa ini, kayak tenang, nggak ada beban, nggak ada kayak apa gitu, ada apa ya, ada rasa tenang lah di hatiku gitu. Setelah setengah tahun aku tempat kakek itu kan, sebelum aku kerja jualan apa gitu, ngambil upah gitu kan, apa aja gitu, disuruh-suruh orang gitu kan. Aku dikenalin sama salah satu laki-laki gitu kan, mantan suami saya dulu gitu. Saya dijodohkan sama beliau gitu, karena kata kakek saya tidak boleh ya, tidak boleh orang muslim itu berpacaran gitu kok. Jadi Oh, saya harus nikah langsung. Iya. saya dinikahkan sama beliau. Saya berharap ya, dengan saya menikah sama beliau, jujur aja saya berharap dengan saya menikah sama beliau dulu, saya tidak akan menjadi beban orang tua saya lagi. Agama saya sudah disempurnakan gitu kan. Ada yang membimbing saya gitu, tidak bergantungan dengan orang lain gitu. Tapi Allah berkata lain gitu kan. Jodoh saya mungkin sampai di situ saja gitu. Karena apa ya? Tidak ada pembimbingan juga gitu. Apa yang saya harapkan dari orang yang ini memang nggak bisa gitu. Jadi ya nggak apa, memang kata Allah tuh kita tuh harus mandiri gitu. Kalau kita mau mengejar ilmu, mengejar hidayah, mengejar apapun itu harus sendiri gitu. Sholat Nata nggak pernah diajarin, Nata baca buku sendiri gitu. Pokoknya nggak ada gitu. Setelah beberapa tahun Nata tuh nggak ketemu adik kan, 5 tahun 5 tahun Nata nggak ketemu adik Nata sama sekali. Tiba-tiba papa Nata telepon, kakak bisa pulang nggak? Kenapa pak? Aku bilang, aku kira akan ada yang sakit apa gitu kan. Kakak pulang ya. Kenapa? Aku bilang, adikmu mau nikah katanya. Kaget kan aku, kan kalau kami kan kawin kan gitu. Hilang suaranya, hilang suaranya. Jadi papaku telepon kan kok, telepon, dia bilang gini, kakak bisa pulang nggak, ini penting kata. Kenapa? Aku bilang, adikmu mau nikah. Aku kaget kan, nikah kan, kalau orang Kristen itu kan bukan nikah kan, dia kan kawin kan. Kalau orang Kristen itu ya, mereka kalau di sini bahasanya kawin kok. Jadi aku kaget, nikah, aku kayak bertanya-tanya. Iya, adikmu nikah. Laki-lakinya orang mana? Orang muslim katanya. Aku kayak apa ya, kayak nggak nyangka aja gitu. Orang yang paling menentang aku, yang paling kuat banget sama keimanannya gitu, yang dulu menyalah-nyalahkan aku, kok bisa gitu. Makanya aku baru sadar gitu, ternyata Allah tuh nggak ninggalin aku loh. Allah tuh buktiin gitu, pemikiran orang tentang apa yang aku ambil itu nggak salah gitu. Buktinya adekku dipertemukan dengan jodohnya gitu. Buktinya dia masuk Islam juga gitu. Aku cuma bilang sama adekku, sekarang kamu masuk Islam ya. Aku bilang kayak gitu dengan senyum kan, waktu dia cap kabul kan, dia cuma ketawa aja sambil nangis. Disitulah aku kayak pelukan, disitulah aku lepas rindu sama adekku. Setelah sekian lama, 5 tahun aku gak ketemu dia gitu. Oh, akhirnya malah dia yang mualaf ya? Maksudnya Iya, dia yang mualaf. Dia ikut dengan suaminya. Padahal aku tahu loh kok, adekku tuh ibadahnya kuat. Bahkan ya waktu pacaran itu aku pernah lihat ya, cowoknya ngantar dia ke gereja. So calon suaminya ini ngantar dia ke gereja loh kok. Saya ketemu di jalan aja ya, nggak saya samperin gitu. Karena kan memang saya jaga jarak sama adik saya gitu. Dan saya yakin gitu, apa yang jadi pilihan saya nggak pernah salah gitu. Dan Allah tuh nggak pernah tidur gitu. Allah buktikan, semakin orang membencimu, maka semakin sayang Allah sama kamu gitu. Dan setelah sekian lama gitu kan, Nata hidup sendiri gitu, adik Nata udah masuk Islam juga gitu.
ternyata berpisah dengan mantan suami gitu kan kok. Hmm. Di 2000 awal-awal 2024 kemarin kan terpisah sama mantan suami. Ternyata kan papa tuh punya istri kan. Istrinya itu ternyata muslim. Nah, ternyata Nata tuh akrab kan sama mama tiri Nata ini. Akrab banget gitu. Meskipun dia tuh sudah nikah sama yang muslim, kan kebanyakan gini kok. Ini aku nggak mungkirin ya. Karena di Kalimantan nih, kebanyakan orang beda agama nikah kok. Dan aku nggak pernah pertanyakan papaku tuh nikahnya agama apa, nggak pernah dulu. Karena mungkin anak kecil juga nggak berani ya. Hmm. Aku taunya papaku masih Kristen. Nah, saat aku pisah sama mantan suami aku nginap di tempat mama tiri aku ini karena beliau baik ya. Beliau yang selalu bimbing aku dan dukung aku selama aku masuk Islam kan. Nah, jadi pas aku di lintas iman gitu, aku sering ceritain tentang papa. Dulu aku sering kan naik di tempatnya Bang Zulkifli, tempat Abu ya gitu kan, sering cerita tentang papa yang belum ngalap gitu kan. Adalah papa kan kena sakit juga kemarin tuh, kena corona, kena covid, habis itu kena jantung juga. Adalah ketakutan gitu kan. Anaknya cuma 2. Yang aku tahu kan dia Kristen kan, anaknya cuma 2, anaknya non muslim semua gitu, sudah muslim semua sedangkan dia non muslim gitu. Ada ketakutan aku kayak ada apa ya, kayak jadi orang nggak ini kali gitu sama orang tua, sampai orang tuanya kok masih di dalam keadaan kafir gitu. Setiap aku cerita tentang papaku di komal-komal tuh aku terus menangis gitu kok. Dari mamaku nanya kan, kenapa kakak nangis terus gitu. Mama sambung aku nanya, kenapa kakak nangis terus gitu kalau cerita papa. Enggak loh aku cerita gitu kan. Kok aku punya kayak apa ya, kayak jadi anak nggak becus banget gitu. Papa yang izinkan aku masuk Islam, tapi papaku masih di keadaan yang tidak baik gitu, dan di keadaan yang tidak beriman kepada Allah. Rasa sakit banget hatiku kok. Lah terus mamaku bilang, apa yang harus kamu tangisin? Papamu tuh sebelum nikah sama aku udah Islam. Nah aku kaget kok. Aku kaget kayak sumber petir. Aku nggak percaya. Demi Allah aku nggak percaya. Aku sampai kayak terdiam gitu kan, ngomong di depan rumah sama mamaku. Karena mamaku kan lihat aku nangisnya di depan rumah kan. Kenapa katanya? Karena aku masih di atas koma kan. Aku nangis. Kamu bilang kenapa katanya? Nah, menangis. Aku bilang enggak, karena papa kan masih beriman kepada Allah, mama anak-anaknya udah, papanya belum gitu. Apalagi papa kan sakit-sakitan sekarang gitu. Terus mamaku bilang, apa yang harus kamu tangisin? Mamaku peluk aku kan. Kamu tahu nggak, papamu tuh udah Islam loh katanya. Bahkan sebelum kamu masuk Islam, papamu tuh udah Islam. Sebelum nikah sama mama pun Islam katanya. Aku kayak, masa sih? Aku bilang, iya katanya, mana mungkin lah mama, karena mama tiriku itu anak haji ya, anak haji kok. Jadi aku pemikiranku dulu, karena pamanku banyak yang nikah istrinya Islam, suaminya Kristen gitu. Anaknya nanti ada ikut Islam, ada ikut Kristen. Aku kira papaku tuh kayak gitu kan sama istri-istrinya gitu. Dan aku nggak pernah bertanya gitu sama orang tua gitu. Dan aku dapat jawaban dari segala doa aku buat orang tuaku gitu kan. Saat ada masalah dalam hidupku gitu, ternyata papaku udah masuk Islam lebih dulu daripada aku, 18 tahun lebih dulu masuk Islam daripada aku kok. Berarti kan waktu aku tanya tentang ketuhanan itu papaku udah Islam kok. Pertama kali ku tanya, aku pulang dari gereja itu kan papaku udah Islam. Di situ aku baru enggak, kenapa jawabannya bisa sama pemikiranku, kenapa bisa berbeda dia sama adiknya gitu kan. Ternyata Allah tuh maha besar gitu. Allah buktikan sama aku, keimanan tuh nggak perlu dikasih tahu sama semua orang gitu. Dan aku tahu dari orang, ayahku sudah masuk Islam lebih dulu. Di situ aku kayak sujud syukur, kayak aku berdoa sama Allah, makasih Allah, selama ini doa-doaku ternyata sudah kau jawab. Cuma aku yang buta gitu kan. Cuma aku yang buta, nggak tahu ayahku kenapa nangis waktu aku syahadat. Jadi aku kayak kayak merasa bangga, ternyata ayahku gak
membenci anaknya meskipun dia berbeda agama gitu kan. Dulu aku pikirnya kayak gitu, ternyata ayahku lebih dulu gitu. Dan situ aku ya bersyukur berarti udah sempurna semua keluargaku gitu. Allah sayang sama kami semua gitu. Doaku sama Allah mudah-mudahan kami dipersatukan di jannahnya Allah nantinya. Itu aja sekarang. Makanya Nata ada di lintas iman ini bukan untuk memurtadkan siapapun, bukan mau memasukkan orang ke Islam ya. Cuma pengen menjelaskan pengajaran Yesus ini seperti apa gitu kan, biar mereka paham, biar mereka menggunakan akal mereka gitu. Karena dasarnya keimanan itu kalau hanya iman saja tapi tidak menggunakan akal sehat juga percuma. Kau harus pahami kitabnya, kau harus pahami pengajarannya, kau harus iman di Tuhan kau dengan sepenuh hatimu gitu. Apa ya, makanya Data tuh apa, makanya selalu bilang sama saudara-saudara yang ada di dalam lintas iman ini, kami berdiri di lintas iman ini bukan untuk memasukkan kalian ke Islam. Kami di sini membentengi akidah-akidah kami, termasuk akidah saya juga gitu. Jika kalian mendapatkan hidayah, kalian menggunakan akal sehat kalian, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Kami manusia ini hanya bisa apa sih? Bisa berkata-kata aja, cuma bisa menyampaikan ayat-ayat yang mungkin kami tidak semuanya hafal gitu. Tapi dengan kehendak Allah, Allah akan buka pintu hati kalian gitu. Itu Kalau sih. nyokap artinya sampai sekarang? Siapa mama? Iya. Mamaku udah meninggal kok, habis aku pulang dari kampung itu mamaku meninggal, umur aku 10 tahun mamaku meninggal. Kristen ya. Ya. Oke, terus sekarang jadinya apa? Sendiri? Ya jadinya sendiri sekarang. Usaha ya? Iya usaha gitu. Ya sambil jual-jualan kayak gitulah, kalau katakan apa ya, sambil jual kayak jualan keliling ayam potong, kadang-kadang bikin kue gitu. Karena Nata kan single parent ya, hidupin anak sendiri gitu. Harus kuat lah ya. Iya, terus ya. Kita boleh ditinggalkan manusia tapi asal ya, jangan ditinggalkan Allah aja gitu. Tapi nggak kepikiran gini. Loh, saya menikah karena disarankan nggak boleh pacaran, harus langsung nikah karena di Islam kan nggak boleh pacaran. Tapi kok ujungnya seperti ini gitu, nggak ada rasa kesal gitu sama yang menganjurkan gitu, ataupun istilahnya menyesal dengan Islamnya? Kalau itu ya dulu ya, waktu awal aku pisah sama mantan suami aku yang pertama, banyak sih dari keluarga sebelah mama ya. Dari keluarga sebelah mama bilang, balik aja lah ke Kristenan enak, kamu bisa apa aja, kamu mau apa aja nanti dikasih, yang dibantu apa-apa. Aku gak butuh semuanya, aku sudah punya Allah gitu. Allah yang jamin aku di dunia ini, aku bilang kayak gitu. Maupun aku nikah sama orang Islam dan aku gak hidup selayaknya dibimbing ya sebagai pasangan gitu, ya aku berusaha belajar sendiri karena ini keputusanku gitu. Karena aku masuk Islam bukan karena nikah kok, karena keinginanku gitu. Oke. Tapi kepikiran nggak? Itu kan omongan orang tuh. Biasa kan dari omongan orang bisa jadi kepikiran pas malam atau apa gitu. Mikir, nyesal juga lah, ternyata laki-laki di Islam nggak bertanggung jawab. Beda dengan Kristen yang lebih bertanggung jawab gitu. Ada kepikiran kayak itu nggak? Bahkan kalau diceritakan ya di masa laluku yang pertama, suamiku yang pertama, aku tidak dapat hal yang paling baik atau dapat apa perhatian atau apa, mungkin ada pengkhianatan, disakiti atau apa, tapi ya nggak apa-apa gitu, itu pelajaran hidup gitu. Gini kok, apa yang jadi luka kita di masa lalu itu kan sebagai pengajaran kita gitu, karena Allah tuh nggak pernah nguji kita itu di batas kemampuan kita gitu, lebih daripada batas kemampuan kita gitu. Ya kayak Agatha, kita ambil contoh Agatha ya. Agatha itu kan dulu dia itu masuk Islam lantaran menikah dengan mantan suaminya. Tapi begitu cerai,
ya dia merasa bahwa ini agamanya yang salah, ngamuk dia dengan agama Islam, dan sekarang dia menjadi salah satu penghujat Islam lah. Lalu nggak ada kepikiran, wah ini agamanya yang salah nih, nggak bisa mengajarkan laki-lakinya benar, gara-gara di ajarannya ada cerai gitu. Ada nggak kepikiran? Enggak, bahkan dulu ya, karena mantan, ini sedikit saya cerita, mantan suami saya ada berbuat salahnya. Bahkan saya izinkan beliau, saya izinkan, tapi beliau tidak mau. Saya izinkan, tapi beliau tidak mau. Tapi namanya Allah berkehendak lain kan, kita nggak tahu kau. Anggap aja ini pelajaran hidup gitu, ambil hikmahnya aja. Tapi nggak ada pernah penyesalan di sejak Islam gitu, kayak merasa oh kok sejak Islam nih kok hidupku jadi kacau balau, jadi susah, bahkan ya tempat tinggal aja pun belum ada yang permanen gitu, masih harus sewa gitu kan. Ya jujur aja kok, aku waktu masuk Islam pertama itu aku udah punya segala-galanya gitu. Pas aku nikah sama mantan suamiku, siapa yang tidak kenal pelabuhan terbesar di Kata Sampit gitu. Itu mertuaku gitu kan, hidup mewah gitu, punya apa aja ada gitu. Cuma ketenangan hatiku nggak ada gitu, batinku tersiksa sama pasanganku gitu. Terus apa ya, aku tidak dibimbing selayaknya gitu. Aku cuma bertanya sama Allah, apakah benar ya Allah pasanganku ini gitu pilihan dengan ajaran yang sekarang aku imani tidak boleh berpacaran gitu, dikenalkan gitu. Tapi ya nggak apa-apa gitu, karena ini proses hidup gitu kok. Cuma aku bisa pasrah aja cuma sama Allah. Allah yang lebih tahu segala-galanya gitu. Karena dari aku keluar rumah kok, Allah selalu buktikan di depan mataku sendiri gitu. Apa yang dikatakan orang aku salah dengan pilihanku gitu, ternyata Allah buktikan, mereka satu persatu ngikut aku juga gitu. Siapa yang membenci aku pasti akan ngikut aku juga, berarti kan Allah sayang gitu, meskipun di awalnya sakit gitu. Dan yang tadi menjadi beban terbesarku saat aku kira papaku itu non muslim, ternyata ayahku lebih masuk Islam lebih dulu daripada aku gitu. Ternyata kan itu kan hadiah terbesar di 2024 ya, buat aku tuh hadiah terbesar dari Allah. Orang-orang yang ku sayangi itu disatukan jadi satu sama aku, jadi seiman sama aku, berarti Allah sayang banget sama aku kan. Apalagi gitu, apalagi yang harus minta sama Allah gitu. Lagi pula kita hidup di dunia ini apa sih kok, semata-mata buat ibadah aja kan, cari amal ibadah. Ya minta ini kayak Saipudin atau Kaci kan minta mobil, minta rumah gitu. Saipudin minta rumah tuh, Edis minta rumah gitu. Ya apa ya, saya udah pernah rasain semuanya, kenikmatan dunia tuh udah pernah rasain kok. Jadi apa ya, menurut saya apa yang saya tidak punya sekarang saya syukurin gitu. Setidaknya dulu saya pernah merasakan gitu. Karena mungkin kena angkuhnya saya lupa sama Allah, saya jauh dari Allah, makanya Allah ambil lagi gitu kan. Itu teguran Allah karena Allah sayang sama saya gitu. Karena Allah sayang sama saya. Karena Allah sayang ya. Dan dulu nikmatinya juga kan nggak lama gitu, lebih banyak nggak nikmatinya gitu ya, sedih juga dong istilahnya. Kalau hitungan angkanya tuh ya kalah juga dong. Enggak juga sih enggak juga sih kok, apa namanya, ini tergantung pribadi manusianya sendiri ya, siapa yang merasa cepat puas, siapa yang merasa cepat bangga gitu. Kalau saya tidak pernah ada kebanggaan tersendiri gitu, cukup saya pernah merasakan cukup gitu. Oke. Tapi nggak pernah menyesali lah, walaupun sekarang Tidak dengan menyesali, saya tidak pernah menyesali dengan apapun keputusan saya. mantap. Dan kira-kira nih cobaan apa sih yang Mbak Nata pernah rasakan yang paling berat menurut Mbak Nata sejak jadi seorang muslim? Dijauhi dari keluarga, kayak bukan menjauhi secara apa ya, mereka tahu saya susah kan cari kerja atau apa, dengan pendidikan saya, dengan keadaan saya yang sudah pisah dengan mantan suami yang dulu saya beruang ya, dengan saya downnya saya gitu. Dengan saya membawa anak saya yang kecil-kecil ini, seakan-akan kayak mereka rasain kan, sekarang kamu sama pilihanmu, sama kehidupan keimanan mbak, ya nggak apa-apa gitu. Nanti kan Allah kan gantikan, tidak di dunia ini, Allah kan gantikan di akhirat gitu kan. Ini pemikiran saya ya. Kenapa? Buat apa sih mati-matiin kejarin dunia nih kok? Nanti ditinggalin juga kok, di dalam kubur kita nggak bawa apa-apa kok, gitu kan? Setidaknya saya tidak gagal menjadi orang tua, itu aja sih.
Saya harap ya, semoga saya tidak gagal membimbing anak saya gitu dalam keimanan saya. Itu aja sih, nggak ada banyak minta saya gitu. Saya cuma pengen minta ridhonya Allah dengan segala hal apa yang saya ucapkan, apa yang saya kerjakan gitu. Meskipun saya kadang-kadang banyak salah juga ya, banyak luput, banyak hilapnya juga, karena saya manusia awam gitu. Tidak sempurna gitu. Tidak seperti Rasulullah gitu. Ya namanya kita manusia yang penting sadar kapan salah, tahu minta ampun sama Allah, selalu berusaha jadi lebih baik kan gitu. Jadi Mbak Nata, mungkin ada yang mau disampaikan nggak untuk para teman-teman di luar sana tuh yang masih ragu-ragu tuh dengan keimanannya, atau sudah sering diskusi tapi kok masih susah menerima kebenaran gitu. Ini pesan buat saudara saya yang lain ya, tidak juga terluar daripada Kristenan juga, mau agama apapun itu. Ini pesan saya. Ingat Allah itu, Tuhan itu Maha Pencipta, Dia tidak bisa disamakan dengan ciptaannya. Dia yang awal dan yang akhir gitu. Dia yang mempunyai hakim gitu, penghakiman di akhir nanti gitu. Kita semuanya kan balik gitu. Jadi kalian jangan salah pilih Tuhan. Dengan keimanan kalian, gunakan akal sehat kalian. Apa yang kalian punya, segala hal kalian lakukan, gunakan akal kalian. Kalau kalian punya kitab, kalian pelajari dengan sama, kalian pahami. Jika ada saudara muslim yang mempertanyakan tentang kitab-kitab kalian, bukannya kalian harusnya marah sama kami. Kalian jelaskan kalau memang keimanan kalian lebih kuat daripada umat muslim gitu. Jangan pernah kalian benci sama kami, karena kami itu menyayangin kalian loh. Karena kami pengen satu surga sama kalian loh. Oke, tapi dari Nata sendiri kan sekarang ikut di dunia debat, sering nonton, ngomong gitu. Apa yang bisa dipetik nih dari dunia debat? Ketik dari debat. Nata lebih baik atau sebenarnya nggak perlu ada nih debat-debat gini? Karena kan kadang-kadang orang mempertanyakan juga itu. Oh, kalau untuk dunia debat, untuk Nata pribadi ya. Nata pribadi itu sangat setuju sekali sama dunia debat ini kok. Kenapa Nata bilang? Dengan dunia debat ini, tidak semua orang itu paham tentang agama. Dengan adanya lintas iman ini, banyaknya apologet, banyaknya komal-komal lintas iman gitu. Ini bisa membuka wawasan mereka tentang keislaman, tentang ajaran Islam itu sendiri gitu. Mereka bisa membentengi akidah mereka yang mana yang baik dan buruknya. Karena Nata percaya kok, manusia tuh diciptakan dengan akalnya gitu. Jadi jika manusia berakal, dia akan tahu jalan yang baik dan lurus itu dengan cara keimanan yang benar gitu, termasuk menyembah Tuhan yang benar gitu. Nah, yang ada di lintas iman ini, kenapa Nata mengatakan seperti itu? Kayak saudara-saudara kita yang sudah di lintas iman ini, guruda kita yang lain gitu, sangat bersyukur Nata dengan adanya beliau-beliau. Nata semakin bisa berpikir jernih, menggunakan akal sehat Nata gitu. Nata semakin kuat membentengi akidah Nata gitu, bahwa apa yang disampaikan sebelumnya Nata tidak dapat pengajaran di hidup Nata yang dulu. Sekarang karena ada lintas iman ini, Nata merasa lebih yakin, Nata merasa pilihan Nata itu benar-benar gitu. Setiap ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan, setiap ayat-ayat Al-Quran yang ditafsirkan dengan orang yang tidak ahlinya, seperti orang-orang di agama sebelah yang mentafsirkan Al-Quran, Nata cuma bisa lus dada. Seperti itulah pemahaman kalian jika kalian tidak menggunakan akal sehat. Itu aja sih kok. Itu yang Nata dapat ya selama Nata ada di lintas iman hampir 2 tahun ini gitu. Oke, mungkin ada tambahan nih untuk dari Nata sendiri tuh kan dulu kan istilahnya kan nggak perlu sholat, nggak perlu harus pakai hijab gitu. Menurut Nata susah nggak sih dengan segala aturan yang ada di dalam Islam? Sebenarnya gini kok, Islam itu kan mewajibkan perempuan berjilbab kan, tapi karena lingkungan atau apapun juga itu kan, mungkin kesiapan Nata dalam itu, kelalaian Nata tuh dihijab kok. Itu Pernah lalai maksudnya Pernah dulu.
Karena apa? Karena gini, karena mungkin lingkungan kan sekarang Nata tuh di kampung kok. Nata itu di kampung mayoritas itu kebanyakan non muslim kok. Jadi keluarga Nata tuh di kampung gitu. Jadi apa ya? Mungkin terbawa. Ya makanya Nata bilang Nata ini bukan manusia yang sempurna gitu. Atau banyak hilapnya gitu. Tapi setidaknya apa yang keluar dari perkataan Nata, ketulusan hati Nata menyampaikan semua firman-firman Allah gitu kan. Semoga itu diperhitungkan sama Allah karena Nata tidak memandang pandangan manusia tapi hanya pandangan Allah yang Nata cari gitu kok. Mungkin apa ya? Nata nggak bisa ngomong apa ya. Nata itu kayak gimana cuma biarkan Allah aja lah yang nilai Nata kayak gimana gitu. Sip. Oke. Ya, mungkin itu aja. Ada lagi yang mau disampaikan untuk netizen untuk terakhir kalinya? Mungkin udah aja kok. Saya cuma berharap saudara-saudara muslim saya pandai dalam berpikir, menggunakan akal sehatnya. Loh, kalau muslim kan pandai, yang sebelah ini yang jadi masalah ini. Oh, yang sebelah, buat yang sebelah gunakan akal sehat Anda dengan sebaik-baiknya sebelum Anda menyesal. Gitu aja sih. Yang muslim pun jangan gampang putus asa ya. Jangan pernah menyerah. Ingat kita punya Allah yang maha besar, Allahu Akbar. Ya, ingat bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang bisa membolak-balikkan segalanya. Jadi jangan putus asa ya. Selalu berpegang sama Allah, selalu curhat cerita, minta sama Allah, bukan minta sama manusia dan berharap sama manusia. Oke, sekian dari kami karena sudah malam juga. Makasih nih buat cerita dari Kak Nata ya tentang kesaksian mualafnya. Semoga apa yang disampaikan dan dibagikan ini bisa menginspirasi teman-teman semua di luar sana. Ya, semoga juga bisa menguatkan teman-teman yang mualaf lainnya. Sekian dari kami, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya. Yuk, makasih. Selamat malam buat semua. Assalamualaikum.